Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna iwanun 'indakum, yani ma'suratun la yamlikunna li anfusihinna syai'a wa innama akhadtumuhunna bi amanatillah tabaraka wa ta'ala wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi azza wa jalla. Wa an Ubadah ibn Katsir an Abdillahil Jarir an Maimunah Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarur rijal min ummati khiyaruhum li nisaihim wa khairun nisa'i min ummati khairuhunna li azwajihin yarfa'u likulli imra'atin minhunna kulla yawmin wa laylatin azra alfi syahidin qatalu fi sabilillah sabirina muhtasibina wa tafaddala ihdahunna 'alal hawril 'ain qafadli Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna rajulin minkum ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita masih membicarakan tentang berkeluarga alias bersuami istri lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para laki-laki, ujar Nabi, berbaiklah dengan istri, gaulilah istri dengan baik, karena sesungguhnya istri itu adalah tidak berdaya kalau sudah sama lakinya. Nah, yakni maksuratun, yaitu istri itu bagaikan tawanan sudah. Nah, hendak dibawa kemana kah? 400 tuh. Ini maksuratun, sudah jadi tawanan, sudah diikat oleh laki, kada kawa kemana-mana gue. Nah. Dan seorang istri itu kada memiliki lagi dirinya. Nah, ampun laki sudah. Ujar Nabi, apabila kamu sudah menjadikan bini itu istri, itu berarti ma'amanatillah, berarti mengikuti amanat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat toh. Dan sudah halal kehormatannya dengan mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Nah, jadi ibaratnya apabila orang tu sudah qabil tu saya terima nikahnya, berarti halal, dan hari itu juga amanah yang diberikan kepada laki-laki tersebut.
Depan banyak kalau sudah bersuami istri. Daripada Ibadah bin Kasir, daripada Abdullah Al-Jarir, daripada Maimunah, berkatalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya laki-laki daripada umatku yaitu orang yang baik dengan istrinya. Nah, itu sebaiknya laki-laki apabila baik lawan bini. Nah, bukan baik lawan orang, lawan bini kada baik. Nah, terbalik tak? Baik di rumah dahulu. Kemudian ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya perempuan daripada umatku yaitu perempuan yang baik dengan suaminya pulang. Nah, itu paling baik tak? Paling baik dia Nabi. Bahkan seorang perempuan dinaikkan derajatnya setiap malam dan setiap siang. Derajatnya nih. Berarti selama masih mempunyai istri, selagi mempunyai suami, jadi suami itu hidup di rumah, begawe, beribadah, hadat, tatapai derajat itu menaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan catatan sabirin, muhtasibin, yaitu sabar hidup dan mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu anunya tuh, bukan ibaratnya dapat pahala, dapat ganjaran, kada pantangan, kada, yaitu sabar. Sabar dengan hidup, sabar dengan suami, sabar dengan istri. Jadi setiap hari dan setiap malam itu adalah mendapatkan ganjaran. Bahkan ganjarannya adalah alfu syahidin, 1000 mati orang syahid. Pulang. Padahal di rumah aja nih. Tapi sabar dan mutahsibin, yaitu karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amun sabar nih artinya yang bertantangan lawan kehendak seorang, kemudian berdiam. Hati ini walaupun menggerunung, itu sabar ngaranya boy. Tapi suara kada menggerunung, itu sabar. Beda dengan syukur. Kalau syukur ini hatinya nyaman, kemudian kada tak keluarnya nyaman juga. Kalau sabarnya adalah di hati kada nyaman, tapi suara kada bersuara, kada sampai ke mulut. Nah itu sabar, ditahan sidin sekalinya, ditahan. Hendak bermamai ditahan, hendak sarik ditahan. Wah, padahal di hati ini sudah meledak. Nah, tetapi ini sabirin, muhtasibin. Nah, ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaumin walailatin azrun alfi syahidin. Orang ini beribadah bagaikan ibadahnya orang fisabilillah mati syahid. Betul. Makanya banyak orang di kalangan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala diangkatkan derajat hidin menjadi wali. Karena apa? Sabirin, sabar. Baik sabar lawan laki ataupun sabar dengan bini. Kalau di rumah bini pememayan, pian hendak jadi wali, diam aja. Jangan balas. Nah gitu juga laki pememayan, hendak pian jadi derajat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berdiam juga. Nah, bahkan watafaddala idahunna al hauril ain, bahkan perempuan yang baik tadi itu pahalanya lebih utama ataupun kecantikannya di surga lebih daripada bidadari. Nah, ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan apa
Qafatli Muhammadin ala atna rajulin minkum wa khairun nisa min ummati. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan diriku, maksudnya hidin seorang, ala atna rajul minkum, itu sama utamanya perempuan surga tadi, bidadari, dibandingkan dengan istri kita yang di dunia ini yang soleh tadi, yang solehah, itu sama dengan Nabi yang mulia. Kemudian ada yang paling rendah di kalangan sahabat kada mulia. Nah, itu jauh benar derajatnya telah antara sahabat yang paling rendah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairun nisa min ummati man ta'ti masiratan jauja fi kulli syai'in. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya wanita daripada umatku, yaitu dia datang kepada suaminya dengan senang, artinya ridho dengan suaminya, fi kulli syai'in, kecuali ma khala maksiatillahi ta'ala, kecuali lakinya tadi datang bermaksiat. Nah, kada boleh marah. Nah, pokoknya himungnya nang dilihat lawan laki tadi, nang dibawa amalannya tuh himung katujuh lawan laki. Apabila bermaksiat hanya kada katujuh. Ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu sebaik-baiknya wanita. Apakah kalau kawan laki melandau kah misalnya, bercatur kah misalnya, kada menegur sih himungnya, kecuali berjudi. Nah, itu 2 kali lipat, berapa kali lipat itu sariknya bini kan. Jadi kada ibaratnya kada mahawasi bini tadi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairun nisa min ummati, sebaik-baiknya umat daripada binian, yaitu orang tadi. Kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul rijal min ummati lam talatafa bi alhi latafal walidah biwalidiha, sebaik-baiknya seorang laki-laki daripada umatku, yaitu orang yang berlemah lembut dengan anak dan bininya, sama istrinya, seperti mana berlemah lembut dengan anak kecil orang tua. Orang tua nih berlemah lembut dengan anaknya masih halus, masih baik, maka dia berlemah lembut. Nah, kayak itu juga ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul rijal, sebaik-baiknya laki-laki lemah lembut lawan bini, seperti mana menimang anak. Nah, kayak apa tuh? Kira-kira minta ditimang kira-kira bini nih. Nah. Yuktabu likulli rajulin minhum kulla yawmin wa laylatin ajra mi'atin syahidin qatalu fi sabilillah sabirina muhtasibin. Dan begitu juga seorang laki-laki mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, pahala 100 syahid apabila laki-laki tadi sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan istrinya. Sabar juga nih. Pemamayan bini, menghampas piring bini misalnya, tapi sabar sidin, mutahsibin lillahi ta'ala, bahkan hidin di situ mengamalkan ilmu tauhid. La taharraku zarratun illa biiznillah, tidak ada yang bergerak kecuali izin Allah. Itu tauhid hidin pakai. Atau hidin atasakan lagi sedikit lagi, la fa'ilun illallah, tidak ada yang begawi kecuali Allah. Hidin tenamakan ilmu yang didajari tadi ketika bini bersesarik. Hidin pakai sudah ilmunya. Maka ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 100 syahidin. Antara pahala tuh, pahala kada disengaja, pahala kada dicari.
di rumah aja kan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa kaifa yakunu lil mar'ah ajrun alfi syahidin wal rijali mi'atu syahidin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana bagi seorang perempuan dapat pahala banyak, yaitu 1000 mati syahid. Kemudian bagi laki-laki 100 mati syahid. Tak banyak perempuan. Kalau perempuan tadi 1000, kalau laki-laki 100 pahalanya. Aw ma alimta anal ma'ah azama ajran minar rijal wa abdul sawaban. Apakah engkau tahu ya Umar, sesungguhnya perempuan itu lebih besar pahalanya daripada laki-laki dan lebih banyak keabdalan pahalanya daripada laki-laki. Fa inallah azza wa jalla yarfa'u rijal fil jannah. Nanti di akhirat bagi laki-laki di surga mendapatkan derajat tinggi. Nah, biridai zaujatihi. Jadi seorang perempuan, seorang laki-laki nanti di akhirat pangkatnya lebih tinggi pulang. Dengan sebab apa? Karena ridho istrinya dan doa daripada istrinya juga. Jadi ternyata derajat laki-laki bisa tinggi di akhirat itu disebabkan oleh bibinya. Apakah engkau tahu, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dosa yang besar setelah syirik adalah seorang perempuan yang kada taat dengan suaminya pulang. Nah, syirik itu besar dosanya. Tetapi setelah syirik itu nomor 2-nya itu seorang perempuan nang kada taat lawan suami, itu dosa besar. Nah, makanya kalau perempuan tadi kalau sampai taat, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 1000 pahala mati syahid. Akan tetapi kalau berdosa, dosanya paling ganal setelah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang. Jadi ganal pahalanya, ganal juga sabalikannya. Nah, dosanya. Ala fattaqullah fid da'fain fa inallah sa'alakum anhuma yatim wal mar'ah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan takutilah kepada 2 orang ini. Siapa 2 orang tersebut? Al-yatima wal mar'ah, yaitu yang lemah ini adalah orang yatim dan perempuan. Maka hati-hatilah dengan orang tersebut, ujar Nabi. Nah, jadi ditegur oleh Nabi laki-laki ini. Maksudnya dijaga, hati-hati lawan bibinian, lawan bini, hati-hatilah orang anak yatim. Saking memuliakannya tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan ataupun istri. Saking memuliakannya tuh Rasulullah kepada anak yatim. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan tuh maksudnya berisi anak perempuan itu adalah suatu aib. Dan seorang perempuan harga dirinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rendah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatlah derajat perempuan ini jadi mulia. Makanya kita tuh disunahkan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berterima kasih kepada
baginda sallallahu alaihi wasallam karena telah mengangkat derajat kita manusia. Nah, mengangkat laki-laki maupun perempuan yang dulunya hina menjadi mulia, disebabkan oleh Islam datang, disebabkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka seyogyanya kita tuh berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seyogyanya juga kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahsana ilaihima faqad balagha ila Allah azza wa jalla wa ridwanihi." Barang siapa laki-laki tadi bagus-bagus dengan dua orang tadi, yaitu orang yatim dan perempuan, maka sesungguhnya orang itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sudah kepada Allah taala. Ridwanuhu, yaitu keriduannya, maksudnya sampai. Tapi bukan sampai wasil, orang yang salikin, bukan, tetapi maksudnya orang itu sudah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa man asaa alaihima faqad istaujaba min Allah syahtahu. Barang siapa yang kasar kada baik dengan dua orang tersebut, berarti dia sudah sampai kepada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya doa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kada baik lawan bini dan anak yatim. Nah, doa. Jadi kalau handok doa diterima tadi, berbaik-baikin bini di rumah. Nah, baik dulu. Ditukarkan dulu bini kan. Dilayani dulu bini. Himong bini hanya berdoa. Nah, kabul kan? Kabul dah. Nah. Karena barang siapa yang menghimongi daripada bini, berarti sampai sudah Allah Subhanahu wa taala himong lawan orang tersebut. Nah, kita wa haqqu zawji 'ala zawji ka haqqi 'alaikum, karena hak seorang istri oleh suami adalah itu hakku Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum. Barang siapa yang menyia-nyiakan hakku ini, berarti dia telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah minta dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat orang tersebut adalah jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat. Gara-gara kada baik lan bini jatuh masuk neraka orang. Gara-gara kada baik lan bini masuk neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tempat seburuk-buruknya. Wa an Abi Ja'far Muhammad bin Ali an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu inda Rasulullah. Jadi ada satu ketika ujah Abi Ja'far, kami ini sedang duduk berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang dan berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Anna wafidatun nisa ilaika." Uluni datang utusan daripada bibinya. Hana batakun, laisat imra'atun yablughuha masiri ilaika illa ajabaha. Tidak ada seorang perempuan yang datang kayak ulun ini, kecuali aneh yang datang. Maksudnya ulun mewaniakan diri itu datang ke sini. Ya Rasulullah, ulun ini datang hendak mewaniakan diri benar ke sini. Karena sesuatu yang ajib, yang aneh. Innallaha ta'ala rabbur rijal wa rabbus nisa wa adamu abur rijal wa abun nisa. Ya Rasulullah, Allah itu kan Tuhannya laki-laki dan Tuhan bebinian. Nabi Adam itu adalah abahnya laki-laki dan abahnya bebinian. Hawa itu adalah mamanya laki-laki dan mamanya perempuan.
dan laki-laki keluar fisabilillah, kemudian berjuang, apabila mati syahid, apabila mereka terluka, mereka dapat ganjaran. Wa nahnu najlisu alaihim wa nahdimu, sedangkan kami ya Rasulullah di rumah aja ada dapat pahala, di rumah aja. Wa nahdimuhum, paling-paling jadi pelayan. Fahal lana minal ajri syai'un, apakah kami juga dapat pahala ya Rasulullah? Nah, laki-laki hajakah yang dapat pahala? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan hikmah, Iqra'i anni linisai salam. Nah, sampaikanlah daripada aku, ujar Nabi, salam kepada bibuhan bibiniannya. Wa qauli, dengan ucapanku, lahunna inna ta'adul jaujah wa aqtiru bil haqqi ta'dilu ma hunalika. Barang siapa yang taat dengan laki, walaupun kada bisa berjuang fisabilillah, maka pahalanya sama aja walaupun di rumah. Nah, itu Pak. Itu aja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengsamaratakan keistimewaan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, siapa yang taat saja, yang tadi laki-laki berjuang fisabilillah dan perempuan tadi taat lawan laki di rumah, itu sama juga berjuang. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat ya terus. Nah, baik lawan laki, melayani lawan laki, walaupun laki kada berjuang di rumah aja. Wah, ini kan kada lagi berjuang. Nah, di rumah tuh nah, ada laki dilayani, baik pandir lawan laki, lembut lemah gulmulai dengan laki. Nah, maka ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam dari aku hai perempuan, bahwa mereka adalah sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah-kisah tentang suami istri lah, belum habis nih. Nah, tapi nanti kita habiskan ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita sambung lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.